Johan masuk ke ruangan Aditya sempat melirik HP yang sudah hancur berserakan. "Bagaimana?" tanya Aditya begitu Johan berdiri di depan mejanya. "Harus menunggu janin berusia 12 minggu, Pak. Aditya memang memerintahkan Johan untuk mencari tahu kapan janin kandungannya bisa dites DNA. 12 minggu lama sekali." "Memang begitu peraturannya, Pak." Johan menatap Aditya yang terlihat cemas. "Apa? Tidak bisa dipercepat?" tawar Aditya. "Sepertinya tidak bisa, Pak." "Sekarang usia kandungannya berapa?" Pertanyaan aneh yang Aditya tanyakan kepada Johan membuat Johan menyengit keningnya bingung. Dia sebagai suaminya saja tidak tahu berapa usia kandungan istrinya. Apalagi aku yang hanya asistennya. Begitu mungkin yang ada di pikiran Johan. "Saya tidak tahu, Pak." Johan menjawab sambil menggelengkan kepalanya. "Cari tahu." "Baik, Pak." "Tidak usah, biar saya yang bertanya padanya," jawab Aditya tiba-tiba membuat Johan menghentikan langkahnya yang sudah mendekati pintu. "Ri, kantorku mengirim aku keluar kota mengurus proyek penting," ucap Nanda ketika melihat Rianti masuk ke kamarnya sambil bersungut-sungut kesal. "Kamu kenapa? Wajahmu kesal banget kelihatannya," tanya Nanda kemudian. "Tidak apa-apa." "Keluar kotanya kemana?" "Palembang." "Kamu tidak apa-apa kan? Aku tinggal. Ada Bibi sih yang nemenin kamu, jadi kamu nggak sendiri di rumah." "Hmm, berapa lama?" "Mungkin seminggu kayaknya," kata Nanda sambil menutup kopernya yang telah penuh terisi oleh baju perlengkapannya selama seminggu di Palembang. "Enggak apa-apa kan ditinggal?" Nanda mengulangi pertanyaannya. "Iya, enggak apa-apa kok, gak usah khawatir, hehe," jawab Rianti seraya terkekeh. "Aku bisa jaga diri," lanjut Rianti. "Jaga dirimu juga dari suamimu itu. Aku lebih khawatir dengan dia daripada orang lain," Nanda sambil duduk di samping Rianti. Rianti hanya mengangguk. "Nanda bener, aku harus hati-hati pada Aditya," batin Rianti. "Ya udah, aku berangkat sekarang kayaknya," ujar Nanda sambil meraih kopernya dan berjalan keluar. "Oke," kata Rianti seraya mengikuti Nanda. "Kamu hati-hati di jalan, lekas kembali kalau pekerjaanmu sudah selesai," ucap Rianti berjalan di samping Nanda. Rianti mengantar Nanda sampai naik ke mobil yang akan membawanya ke bandara. Dia melambaikan tangan membalas lambaian tangan Nanda.
Setelah mobil yang membawa Nanda sudah tak terlihat, Rianti berjalan masuk setelah sempat melirik pria berpakaian hitam yang masih terus mengawasinya. Aditya benar-benar keterlaluan, kata Rianti geram. Sisil yang mendapat pesan dari Rianti merasa tenang setelah Rianti mengabarkannya bahwa dia baik-baik saja. Syukurlah, ucap Sisil saat membaca pesan Rianti. Rama tengah mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh menuju Bandung. Dia ingin menemui Rianti setelah sebelumnya bertanya kepada Sisil tentang keberadaan Rianti. Aditya benar-benar keterlaluan. Bukannya mencari istrinya, dia malah santai mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada rasa cemas sama sekali, padahal istrinya sedang mengandung anaknya. Ah, gila kau Aditya, Rama memukul kemudi sambil mengumpat Aditya. Jika saja Rianti tidak mencintainya, aku bisa dengan mudah merebut Rianti dari laki-laki brengsek sepertimu Aditya. Rama terus saja memaki Aditya. Rama tiba di alamat yang diberikan Sisil dengan cepat karena melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Dia turun dari mobil untuk mengecek apakah dia berhenti di alamat yang tepat. Tapi begitu melihat Rianti yang tengah menyiram tanaman, Rama segera memanggilnya. Rama tidak menyadari ada sepasang mata yang tengah mengawasinya. HP Aditya berdering. Ada apa? Tanya Aditya begitu mengetahui orang yang disuruh mengawasi Rianti lah yang menelponnya. Ada laki-laki yang datang, Pak, ucap anak buahnya melaporkan. Kamu yakin laki-laki itu menemui Rianti? Tanya Aditya tajam. Yakin, Pak, karena orang itu sempat memanggil ibu, Pak. Di rumah itu ada siapa? Hanya ada ibu, Pak. Teman ibu tadi berangkat pagi-pagi sekali membawa koper. Sepertinya akan pergi lama, sedangkan pelayan baru saja keluar, Pak, jawab Anto. Awasi terus, saya akan ke sana sekarang, ucap Aditya sambil mematikan HP-nya, tanpa menunggu jawaban dari Anto. Hanya sendiri di rumah berani memasukkan laki-laki lain, geram Aditya. Kau memang tidak menghargaiku, Rianti. Rahang Aditya mengeras, tangannya mengepak menunjukkan urat-urat di tangan. Rama masuk ke dalam setelah dipersilakan masuk oleh Rianti. Bagaimana kabarmu, Ri? Tanya Rama begitu Rianti datang membawakan secangkir teh untuknya. Aku baik-baik saja, ujar Rianti sambil kedua tangannya saling cemas. Takut tiba-tiba Aditya muncul karena mengetahui ada Rama. Rianti yakin anak buahnya pasti sudah melapor pada Aditya. Kenapa? Tanya Rama melihat wajah Rianti sangat cemas. Apa? Tanya Rianti gugup. Kenapa? Rama mulai pertanyaannya. Oh, tidak apa-apa, jawab Rianti sambil masih terus tangannya. Aditya tahu kamu di sini. Dia tahu. Sudah kesini? Sudah. Kenapa tidak membawamu pulang? Aditya bertanya sambil menatap Rianti. Aku yang tidak mau pulang. Rama menarik napasnya. Apa Aditya tidak bersikap baik padamu selama ini? Hah? Kenapa?
Ri, kenapa kamu tidak meminta cerai pada Aditya? Kamu tahu kan, aku mencintaimu dari dulu. Perkataan Rama membuat Rianti tersentak kaget. Ram, aku tahu karena kamu mencintainya kan. Dan sekarang kamu tengah mengandung anaknya. Aku mau menjadi ayah dari anakmu, Ri. Kalau kamu mau meninggalkan Aditya dan menikah denganku, ucap Rama memotong perkataan Rianti. Rianti memang mengetahui Rama menyukainya sejak dulu, tapi entah kenapa Rianti lebih nyaman menganggap Rama sebagai temannya. Melihat Rianti yang hanya diam tidak menjawab perkataannya, Rama pun merasa Rianti memang tidak pernah menyediakan hatinya untuk Rama. Rama meminum tehnya. Aku pulang ya. Aku tahu kamu cemas takut Aditya. Di sini kan, kata Rama lalu berdiri dari duduknya. Rianti ikut berdiri, merasa lega akhirnya Rama pulang juga. Yaudah, hati-hati, ucap Rianti begitu Rama keluar dan dengan cepat menutup pintu.